putusan peradilan militer ini malah maksimal, dan sebetulnya putusan peradilan militer itu bukan hanya putusan yang tertuang dalam Iya, Bapak tidak usah membantah atau mengkanter. Siap. Saksi punya data tidak yang pidananya juga ternyata maksimal. Siap. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Saudara saksi, Bapak Dimas Bagus Arya, tadi saksi sudah menjelaskan setidaknya ada banyak kasus yang saudara pantau dan investigasi, bahkan ikut mendampingi para korban. Pertanyaan kita gini, saksi, bisa saudara saksi jelaskan secara komprehensif, apakah banyak lagi kasus-kasus lain, dapat diringkas saja nanti, yang menggambarkan tentang sulitnya mencari keadilan di peradilan militer, baik dalam proses penyidikannya sampai kepada proses peradilan militernya. Dan selanjutnya adalah apakah dalam proses peradilan militer, dari saksi bilang tadi ada beberapa kasus, banyak hukuman-hukuman yang sangat ringan. Apakah sepanjang pengalaman dan tanggung jawab saudara tadi sebagai koordinator kontras menemukan adanya terkait dengan putusan-putusan yang ringan, apakah itu banyak atau sedikit terkait dengan proses yang ada di peradilan militer dan akhirnya itu memberikan ketidakadilan kepada korban? Mohon saudara saksi menjelaskan dua poin penting itu, baik dalam proses penyidikan, peradilan militer, terkait dengan juga putusan-putusan yang ringan, dan saudara tadi sebut ada sarang impunitas, dan bahkan ada yang mungkin sampai sekarang belum diproses lebih lanjut terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Itu yang mulia, terima kasih. Dari pemerintah atau presiden ada pertanyaan untuk ahli dan saksinya? Silakan. Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kami dari kuasa hukum Presiden dan pemerintah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi dari saksi pemohon. Siap. Dan untuk ahli dan saksinya sendiri juga. Siap. Sekaligus. Siap yang mulia. Kami akan juga bertanya kepada ahli dan saksi dari pemerintah. Untuk yang pertama, untuk saksi dari pemohon, bahwa kalau kami lihat saksi pemohon ini melaksanakan pemantauan dan pendampingan langsung atau melakukan dokumentasi terkait dengan beberapa perkara yang ada di peradilan militer, sehingga membuat kesimpulan pada akhirnya banyaknya perkara-perkara yang putusannya sangat minim hukumannya atau ada impunitas. Kami cuma menanyakan kepada saksi dari pemohon, apakah ini mewakili kepada keseluruhan putusan yang saudara saksi pemohon sudah cari, sudah melihat dan mengalaminya sendiri, atau hanya sebagian-sebagian saja, karena banyak putusan peradilan militer ini malah maksimal, dan sebetulnya putusan peradilan militer itu bukan hanya putusan yang tertuang dalam Iya, Bapak tidak usah membantah atau mengkanter. Siap. Saksi punya data tidak yang pidananya juga ternyata maksimal. Siap. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin Cukup? itu untuk saksinya pemohon. Ya, sekarang untuk ahlinya Bapak atau saksinya Pak, silakan Pak. Siap. Terima kasih yang mulia. Kami mengajukan pertanyaan kepada ahli Prof. Agus Surono. Prof, kami mengikuti keterangan ahli Prof yang tadi disampaikan dan juga dibacakan di depan persidangan ini. Kami cuma ingin menanyakan simple, Prof. Kalau memang dalam peradilan militer ini dianggap oleh pemohon, bukan dianggap tapi diajukan dalam petitumnya, tidak adanya impunitas, kemudian tidak juga mewakili equality before the law, terus kemudian tertutup, imparsialitas. Kami mohon pandangan dari ahli Prof. Agus, ada tidak kriteria yang pengadilan yang bagaimana yang terbuka, kemudian peradilan yang bagaimana yang tidak impunitas, tidak imparsial,
yang juga dikaitkan dengan konstitusi negara Republik Indonesia 1945, karena memang kalau peradilan militer ini kami pahami adalah bagian dari konstitusionalitas yang juga diatur di konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 24. Izin itu Prof. Agus, kami ingin bagaimana kriteria yang tadi saya sampaikan, ada tidak peradilan yang impunitas itu bagaimana? Peradilan yang tidak terbuka itu bagaimana kriteria-kriteria, sehingga kami bisa membandingkan apakah memang peradilan militer itu saat ini seperti yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonannya. Kemudian kami minta juga kepada Prof. Laluhat. Tadi Prof. Lalu dalam keterangannya menyampaikan bahwa mendasari pada Indonesia itu adalah negara berdasarkan hukum yang diatur dalam konstitusi pasal 1 ayat 3. Kami sangat konsisten melihat Prof. Lalu ini terkait dengan diferensial fungsional yang disampaikan tadi Prof. bahwa dalam satu kesisteman itu ada diferensial fungsional, termasuk di sini adalah dalam kekuasaan kehakiman kita mengenal ada perbedaan subjek di pengadilan militer. Yang ingin kami tanyakan pandangan Prof. Lalu, mohon memberikan pandangan ahlinya kepada kami bagaimana peradilan militer ini yang merupakan bagian dari diferensial fungsional dalam kekuasaan kehakiman ini, apakah secara konstitusional dia menjauh dari tujuan negara berdasarkan hukum itu atau malah dia menguatkan negara yang berdasarkan hukum. Itu izin. Cukup izin, Prof. Dari DPR ada pertanyaan untuk ahli dan saksi semuanya? Dari kami cukup, terima kasih. Cukup. Sekarang dari pemohon untuk ahli dan saksinya pemerintah. Satu juru bicara ya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Untuk ahli, saya pertama ke Prof. Surono. Tadi Prof. mengatakan tentang membuka dengan esensi frase tindak pidana. Begitu, frase tindak pidana. Yang mau saya tanyakan terkait dengan secara konstitusi Undang-Undang TNI pasal 65, TAP MPR nomor 7, pasal 3 ayat 4, dan kekuasaan kehakiman menegaskan, saya akan mengingatkan Prof. tentang isi pasal itu, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk dengan peradilan umum. Dan sebaliknya, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada peradilan militer. Pertanyaan saya adalah, tolong saudara atau Prof. Surono tadi menjelaskan dengan esensi, apa pandangan atau menurut Prof. tindak pidana itu apa sebenarnya, tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Tolong jelaskan itu. Dan tadi Prof. mohon maaf harus saya sampaikan, dari apa yang kami dengar, mungkin semua ini mendengar, tidak ada rujukan atau referensi apapun pendapat Prof. tadi. Apakah mengutip ahli ini, teori ini, itu tidak ada, hanya pendapat sendiri. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pandangan Prof. yang mengatakan tentang kaitan dengan equality before the law? Sebenarnya apa esensi equality before the law? Yang seyogyanya secara konstitusi tidak melihat seragam, jabatan, warna kulit, gender. Apa yang bisa Prof. jelaskan tentang equality before the law terkait dengan adanya yurisdiksi peradilan militer ini? Itu Prof. mohon untuk dijelaskan. Selanjutnya ke Prof. Lalu. Prof. Lalu tadi sudah menjelaskan tentang berkaitan dengan Constitutional Military Court. Oke. Yang menurut kita masih aneh mendengar itu, apa sebenarnya Constitutional Military Court. Tolong berdasarkan apa yang disampaikan ahli tadi, tolong ahli jelaskan pada prinsipnya apa yang dikatakan dengan Constitutional Military Court itu, dengan kaitannya hari ini pemohon mengatakan kalau pasal yang saya sebut tadi ada yurisdiksi peradilan militer, ada pertentangan, kan begitu. Dan saya akan mengutip dari pernyataan atau pertanyaan yang dilakukan oleh hakim yang mulia anggota. Saya masuk kepada dalam Undang-Undang TNI ada namanya pasal 74 peralihan yang berkaitan dengan, artinya hakikatnya kesementaraan.
apakah ini bisa dikatakan konstitusional ketika masih ada pasal 74 yang hakikatnya kesementaraan itu melanggar hak orang lain dan sampai dengan 20 tahun lebih tidak diperbaiki atau tidak dilaksanakan. Begitu. Selanjutnya juga mohon nanti apakah Prof. Lalu dan Prof. Surono izin kami menyampaikan kepada kita apakah ada tulisan-tulisan buku-buku yang Prof. tuliskan berkaitan dengan militer atau pandangan tentang militer mengikuti proses perjalanan peran militer ini. Terakhir pertanyaan kepada Saudara Rizky Agam, kami juga mengucapkan belasungkawa kepada meninggalnya almarhum ayah. Tetapi perlu disadari kalau kita di sini duduk dia di korban. Harus saudara ingat begitu ya. Pertanyaan saya begini kepada Rizky Agam. Tadi menjelaskan tentang laporan diterima dengan baik. Kami dikasih makan dan saya puas. Saya akan mengingatkan pernyataan saudara dan apa yang saudara bilang itu tidak dipotong. Sependek pengetahuan kita, kalau laporan saudara berawal dari laporan polisi yang ditolak dan itu berlarut-larut ditolak, barulah saudara melapor ke Pomal, kan begitu. Mohon saudara jelaskan kenapa bisa Anda melapor kantor polisi dan bagaimana proses Anda melapor ke Pomal, katanya yang baik tadi. Selanjutnya, ya selanjutnya, tadi saya sangat merasa Iya, marah langsung, juga sedikit lagi yang mulia. Langsung pertanyaan kedua Oke. saja, nggak usah pengantarnya, Ya, baik. tidak perlu. Tadi saudara bilang puas dengan proses peradilan militer. Tanggal 20 Oktober 2025, saudara menyatakan di media diliput seluruh Indonesia kecewa dengan putusan terhadap keluarga saudara yang sekarang menjadi 15 tahun terhadap ayah saudara. Mohon saudara jelaskan apa yang puas dan apa yang kecewa. Saya rasa saudara akan memberikan keterangan sesuai dengan hati nurani saudara. Terima kasih yang mulia. Baik, dari Majelis Hakim. Mohon izin. Atau satu pertanyaan dari ada dari Panglima? Mau Ada dari kuasa hukum Panglima TNI. Mohon tanya izin ke siapa, Pak? kepada saksi dari pemohon. Hanya itu. Siap. Dan Siap. dari ahli juga. Silakan satu-satu pertanyaan ya, Pak ya. Satu. Masing-masing satu. Baik. Saksi Dimas tadi menjelaskan bahwa pengadilan militer ada impunitas. Kami ingin mendengar penjelasan perkara mana yang impunitas. Terus Ya. yang kedua, tadi kalau impunitas paradok juga dalam kasus Teis, dalam kasus Mawar, semua diminta pertanggungjawaban Satu pidana. pertanyaan sebenarnya, Pak. Apa pertanyaan kedua? Siap. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat saudara? Jangan pendapat, Pak. Dia saksi, bukan ahli. Bagaimana tanggapan saksi? Karena dia memberikan Yang saksi ketahui apa? yang saksi ketahui tentang Kanjuruhan, korban meninggal lebih 150 orang, lebih 100 orang, tapi yang diputuskan hukuman cuma 2,6 tahun. Terus Ya. di peradilan pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat dalam kasus diminta pertanggungjawaban kepada petinggi TNI, semuanya dibebaskan di pengadilan HAM yang berada dalam pengadilan umum. Ya, cukup. Apa tanggapan saksi? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.